Pernahkah kau merasa kecil, diremehkan, bahkan dihina oleh dunia? Pernahkah kata-kata tajam menusuk relung jiwamu, meninggalkan luka yang menganga? Di setiap langkah, seolah bayangan keraguan terus membuntuti, dan setiap mimpi seolah direnggut paksa. Namun dengarkanlah, di balik setiap cemoohan tersembunyi sebuah janji. Di balik setiap air mata tersimpan kekuatan yang belum terjamah. Ikuti perjalanan ini, sebuah kisah tentang ketabahan, tentang kebangkitan, dan tentang bagaimana mereka yang meragukanmu hari ini akan menunduk dalam penyesalan di masa yang akan datang. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah takdirmu. Bab 1. Bisikan negatif dan luka awal. Ketika pagi menjelang, seringkali bukan hanya embun yang menyapa, melainkan juga bisikan-bisikan negatif yang merayap masuk ke dalam pikiran. Bisikan ini mungkin berasal dari orang-orang terdekat, dari lingkungan sosial, atau bahkan dari sudut pandang kita sendiri yang terlalu keras. Kata-kata tidak mungkin, kamu tidak mampu, atau itu hanya mimpi kosong menjadi lagu pengantar yang sering diputar, tanpa kita sadari betapa destruktifnya resonansi tersebut terhadap semangat juang. Luka-luka awal ini seringkali bermula dari komentar-komentar sepele yang diucapkan tanpa pertimbangan. Mungkin sebuah ejekan tentang penampilan, sebuah kritik tajam terhadap ide-ide kita, atau bahkan penolakan terang-terangan terhadap ambisi yang kita pendam. Setiap kalimat pedas itu menancap, meninggalkan bekas yang terkadang sulit disembuhkan, membuat kita merasa tidak berharga dan tidak pantas untuk bermimpi besar. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh penghinaan ini bukan hanya sekadar emosional, melainkan juga dapat memengaruhi kondisi fisik dan mental secara keseluruhan. Kita mungkin merasa lelah, kehilangan motivasi, bahkan enggan untuk berinteraksi dengan dunia luar. Lingkaran setan ini seringkali menjebak kita dalam kesendirian, di mana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan tentang nilai diri dan tujuan hidup. Ironisnya, seringkali orang-orang yang paling banyak melontarkan hinaan adalah mereka yang sebenarnya merasa tidak aman dengan diri mereka sendiri. Mereka memproyeksikan ketidakpuasan dan kegagalan mereka kepada orang lain, berharap dengan menjatuhkan kita, mereka bisa merasa sedikit lebih tinggi. Namun kita harus memahami bahwa tindakan mereka mencerminkan kelemahan mereka, bukan kekurangan kita. Meskipun terasa sulit, penting untuk tidak membiarkan bisikan negatif tersebut mendefinisikan siapa diri kita. Kita harus belajar untuk menyaring informasi, memilah mana yang membangun dan mana yang hanya bertujuan untuk meruntuhkan semangat. Proses ini memang membutuhkan waktu dan kesabaran, tetapi ini adalah langkah awal yang krusial menuju pemulihan dan pertumbuhan diri yang sesungguhnya. Maka meskipun luka-luka awal ini terasa begitu mendalam dan menghantui, anggaplah ini sebagai ujian pertama. Sebuah ujian yang jika berhasil kita lalui akan membentuk karakter yang lebih kuat dan lebih tangguh. Ingatlah, setiap penghinaan adalah batu pijakan, bukan tembok penghalang yang akan membawamu menuju puncak kesuksesan. Bab 2. Memahami akar masalah hinaan. Untuk bisa mengatasi rasa sakit akibat hinaan, kita perlu menyelami lebih dalam dan memahami apa sebenarnya akar masalah di balik tindakan merendahkan tersebut. Seringkali, hinaan tidaklah murni berasal dari niat jahat, melainkan dari ketidaktahuan, kecemburuan, atau bahkan ketidakamanan dari pihak yang melontarkannya. Pemahaman ini penting untuk tidak terlalu personalisasi setiap kritik yang datang. Ada kalanya, orang menghina karena mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang perjuangan atau latar belakang kita. Mereka melihat permukaan tanpa pernah berusaha menyelami kedalaman, sehingga dengan mudah melontarkan penilaian yang dangkal. Kurangnya empati ini seringkali menjadi pemicu utama di balik kata-kata yang menyakitkan, dan ini adalah cerminan dari keterbatasan mereka sendiri. Selain itu, kecemburuan seringkali menjadi motif tersembunyi di balik hinaan. Ketika seseorang melihat potensi, bakat, atau keberanian dalam diri kita yang tidak mereka miliki, rasa iri dapat mendorong mereka untuk mencoba meredam cahaya kita. Mereka berharap dengan menjatuhkan kita, mereka bisa merasakan keunggulan semu, padahal sebenarnya hanya sedang menunjukkan ketidakmampuan mereka sendiri untuk bersinar. Ketidakamanan pribadi juga merupakan faktor signifikan.
Orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan diri mereka sendiri, yang mungkin memiliki luka masa lalu atau kegagalan yang belum terselesaikan, seringkali mencari pelampiasan dengan merendahkan orang lain. Ini adalah mekanisme pertahanan diri yang keliru, di mana mereka mencoba mengangkat diri dengan menekan orang lain. Penting untuk diingat bahwa setiap hinaan yang dilontarkan adalah refleksi dari kondisi batin orang yang mengatakannya, bukan refleksi dari nilai diri kita. Kita tidak bertanggung jawab atas emosi atau ketidakpuasan mereka. Dengan memahami perspektif ini, kita bisa mulai memisahkan diri dari dampak emosional negatif dan melihat situasi dengan lebih objektif. Maka, jangan biarkan diri kita terjebak dalam lingkaran kemarahan atau kesedihan akibat hinaan. Alih-alih, gunakan pemahaman ini sebagai perisai. Sadari bahwa ini adalah bagian dari perjalanan, dan setiap tantangan yang datang adalah kesempatan untuk mengasah ketahanan mental. Fokuskan energi pada pertumbuhan diri, bukan pada membalas dendam terhadap mereka yang tidak memahami. Bab 3. Mengubah racun menjadi penawar. Tantangan terbesar setelah menerima hinaan adalah bagaimana kita meresponsnya. Apakah kita membiarkan kata-kata itu meracuni jiwa, ataukah kita mampu mengubahnya menjadi penawar yang justru menguatkan? Keputusan ini sepenuhnya berada di tangan kita. Dan inilah yang membedakan mereka yang tenggelam dalam keputusasaan dengan mereka yang bangkit menjadi lebih kuat. Salah satu cara untuk mengubah racun menjadi penawar adalah dengan menggunakan hinaan sebagai motivasi. Biarkan setiap kata merendahkan menjadi bahan bakar yang membakar semangat juangmu. Bayangkanlah bahwa setiap cemoohan adalah tantangan yang harus kamu taklukkan, sebuah janji bahwa kamu akan membuktikan bahwa mereka salah. Alih-alih merasa sakit hati secara berlebihan, cobalah untuk melihat hinaan sebagai umpan balik, meskipun disampaikan dengan cara yang tidak menyenangkan. Mungkin ada sedikit kebenaran di baliknya yang bisa kamu perbaiki, atau mungkin itu hanya refleksi dari prasangka mereka. Apapun itu, gunakan kesempatan ini untuk introspeksi dan mengidentifikasi area di mana kamu bisa berkembang. Penting untuk membangun benteng mental yang kokoh. Ini berarti tidak membiarkan dirimu terlalu terpengaruh oleh opini orang lain yang tidak relevan dengan tujuanmu. Kenali nilai dirimu sendiri, yakini potensimu, dan jangan biarkan siapapun meragukan kemampuanmu. Kekuatan batin ini adalah perisai terbaik dari serangan verbal. Mengubah racun menjadi penawar juga melibatkan fokus pada diri sendiri. Daripada membuang energi untuk memikirkan atau membalas dendam kepada mereka yang menghina, alihkan fokusmu untuk mengembangkan diri. Pelajari hal baru, asah keterampilan, kejar passionmu, dan bangun masa depan yang gemilang. Kesuksesanmu adalah balasan terbaik. Ingatlah, setiap manusia memiliki kekuatan untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Kamu memiliki kendali penuh atas bagaimana kamu memilih untuk merespons setiap situasi, termasuk hinaan. Jangan biarkan orang lain memiliki kekuatan untuk menentukan kebahagiaanmu atau meredupkan cahayamu. Bangkitlah dan buktikan bahwa kamu lebih besar dari segala bentuk penghinaan. Pada akhirnya, proses mengubah racun menjadi penawar adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan ketekunan dan keberanian. Namun percayalah, setiap langkah yang kamu ambil untuk bangkit dari keterpurukan akan membentukmu menjadi pribadi yang tak terkalahkan. Biarkan penyesalan mereka di masa depan menjadi bukti atas keteguhan hatimu hari ini. Bab 4. Kekuatan ketekunan dan konsistensi. Perjalanan menuju kesuksesan jarang sekali mulus. Ia dipenuhi dengan rintangan, keraguan, dan tak jarang hinaan. Namun di tengah badai ini, dua pilar utama yang akan menopangmu adalah ketekunan dan konsistensi. Tanpa keduanya bahkan bakat terbesar pun bisa layu sebelum waktunya. Sementara dengan keduanya, rintangan apapun dapat dilalui. Ketekunan berarti terus maju, bahkan ketika setiap serat tubuh ingin menyerah. Ini adalah tentang kemampuan untuk bangkit kembali setiap kali terjatuh, untuk membersihkan debu kegagalan, dan untuk kembali menatap tujuan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ketekunan bukan hanya tentang kerja keras, melainkan tentang ketahanan mental untuk menghadapi segala bentuk penolakan dan keraguan. Konsistensi, di sisi lain,
adalah tentang melakukan tindakan kecil, namun bermakna secara terus-menerus setiap hari. Ini seperti tetesan air yang terus-menerus menembus batu. Meskipun masing-masing tetesan tidak signifikan, akumulasinya memiliki kekuatan untuk mengubah hal yang paling keras sekalipun. Setiap langkah kecil yang konsisten akan membawa kita lebih dekat pada tujuan besar. Ketika menghadapi hinaan, ketekunan menjadi perisai yang melindungimu dari demoralisasi. Biarkan mereka berbicara, biarkan mereka meragukan. Fokusmu adalah pada tindakanmu, pada usahamu yang tanpa henti untuk membuktikan bahwa kamu lebih dari sekadar perkataan mereka. Setiap detik yang kamu habiskan untuk bekerja keras adalah bukti nyata dari komitmenmu. Konsistensi dalam usaha juga akan membangun fondasi yang kuat bagi keberhasilanmu. Tidak ada kesuksesan yang instan. Ia adalah hasil dari akumulasi kerja keras yang dilakukan secara teratur. Hari demi hari kamu menanam benih, merawatnya, dan pada akhirnya akan memanen hasilnya. Terlepas dari segala cibiran yang pernah dilontarkan. Ingatlah bahwa keberhasilanmu di masa depan akan menjadi balasan paling telak bagi mereka yang meremehkanmu hari ini. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan perdebatan, melainkan dengan bukti nyata dari pencapaianmu. Biarkan kegemilanganmu berbicara untuk dirimu sendiri, dan biarkan ketekunan serta konsistensimu menjadi saksi bisu perjalananmu. Bab 5. Membangun lingkaran positif. Di tengah badai kritikan dan hinaan, sangat krusial untuk membangun sebuah lingkaran positif di sekelilingmu. Lingkaran ini terdiri dari orang-orang yang mendukung, memotivasi, dan percaya pada potensi dirimu, bahkan ketika kamu sendiri meragukannya. Mereka adalah jangkar yang akan menahanmu saat ombak keraguan menerjang. Carilah individu yang memiliki visi serupa, yang memiliki semangat untuk berkembang, dan yang mampu melihat melampaui kekuranganmu. Orang-orang ini akan menjadi sumber inspirasi, penyemangat, dan terkadang cermin yang jujur untuk melihat area mana yang perlu kamu perbaiki, namun selalu dengan niat baik dan konstruktif. Jauhkan dirimu dari individu-individu yang toksik, yang hanya bisa merendahkan dan menarik energimu ke bawah. Lingkungan negatif dapat menghancurkan motivasi terbesar sekalipun. Pilihlah dengan bijak siapa yang kamu izinkan masuk ke dalam lingkaran terdekatmu, karena mereka akan memiliki dampak signifikan pada perjalananmu. Lingkaran positif juga berarti membangun kebiasaan dan ritual harian yang mendukung pertumbuhanmu. Ini bisa berupa membaca buku inspiratif, berolahraga, bermeditasi, atau melakukan aktivitas yang mengisi kembali energimu. Setiap tindakan kecil yang positif akan mengakumulasi kekuatan batin yang tak ternilai harganya. Jangan ragu untuk mencari mentor atau pembimbing yang sudah lebih dulu mencapai apa yang kamu impikan. Pengalaman mereka bisa menjadi peta jalan yang berharga, membantumu menghindari kesalahan yang tidak perlu, dan memberikan perspektif baru tentang tantangan yang kamu hadapi. Bimbingan mereka adalah investasi jangka panjang untuk kesuksesanmu. Pada akhirnya, lingkaran positif adalah ekosistem yang kamu ciptakan sendiri untuk mendukung pertumbuhan dan ketahananmu. Ini adalah tempat di mana kamu bisa merasa aman, didukung, dan termotivasi untuk terus melangkah maju, terlepas dari segala rintangan eksternal. Ingatlah, kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Temukan suku yang akan menopangmu. Bab 6. Mengubah kegagalan menjadi pelajaran. Dalam perjalanan mengejar impian, kegagalan adalah sahabat yang tak terhindarkan. Banyak yang takut akan kegagalan, melihatnya sebagai akhir dari segalanya. Namun sebenarnya ia adalah guru terbaik yang bisa kita miliki. Kuncinya adalah bagaimana kita mengubah setiap kegagalan, setiap kemunduran, menjadi pelajaran berharga yang mengantar kita lebih dekat pada tujuan. Setiap kali kita terjatuh, ada sebuah kesempatan untuk berhenti sejenak, mengevaluasi apa yang salah, dan mencari tahu bagaimana kita bisa melakukannya dengan lebih baik. Jangan biarkan rasa malu atau frustrasi menghalangimu dari proses refleksi ini. Kegagalan bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah indikator bahwa kamu sedang mencoba sesuatu yang baru dan menantang. Orang-orang yang menghina seringkali menyoroti kegagalanmu dengan senang hati, menjadikannya bukti bahwa kamu memang tidak mampu. Namun, kamu harus melihatnya dari sudut pandang yang berbeda.
Biarkan kegagalanmu menjadi bahan bakar untuk membuktikan bahwa kamu memiliki ketahanan untuk bangkit, belajar, dan mencoba lagi dengan strategi yang lebih baik. Jangan pernah menganggap kegagalan sebagai identitasmu. Kegagalan adalah sebuah kejadian, sebuah pengalaman, bukan dirimu seutuhnya. Pisahkan dirimu dari hasilnya dan fokuslah pada proses pembelajaran yang bisa kamu dapatkan dari setiap kemunduran. Ini adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan mental dan motivasi. Sebaliknya, rangkul kegagalan sebagai bagian integral dari proses pertumbuhan. Para penemu terbesar, inovator, dan pemimpin di dunia ini adalah mereka yang telah mengalami kegagalan berkali-kali sebelum akhirnya mencapai kesuksesan. Mereka memahami bahwa setiap tidak adalah langkah menuju ya, dan setiap pintu yang tertutup membuka jalan bagi peluang baru. Maka ketika kamu merasa terpuruk oleh kegagalan, ingatlah bahwa ini adalah bagian dari jalan menuju kehebatan. Biarkan hinaan yang datang menyertai kegagalanmu menjadi motivasi tambahan untuk bangkit. Buktikan bahwa kamu tidak hanya mampu menghadapi kegagalan, tetapi juga mampu mengubahnya menjadi tangga menuju puncak yang lebih tinggi, di mana mereka yang menghinamu akan menyesal. Bab 7. Kekuatan visi yang jelas. Di tengah hiruk-pikuk dan kebisingan kritik, visi yang jelas adalah kompas yang akan membimbingmu. Tanpa visi yang kuat, kita mudah tersesat, terpengaruh oleh opini orang lain, dan kehilangan arah di tengah perjalanan. Visi adalah gambaran masa depan yang ingin kamu ciptakan, sebuah bintang utara yang akan selalu membimbing langkahmu. Visi yang jelas bukan hanya sekadar mimpi kosong. Ia adalah cetak biru yang detail tentang tujuanmu, nilai-nilai yang ingin kamu junjung, dan dampak yang ingin kamu ciptakan. Ia harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. SMART. Semakin jelas visimu, semakin mudah kamu membuat keputusan yang selaras dengannya. Ketika orang lain meremehkan atau menghina impianmu, pegang teguh visimu. Mereka mungkin tidak bisa melihat apa yang kamu lihat, karena itu adalah gambaran dari masa depan yang hanya ada dalam pikiranmu. Jangan biarkan keterbatasan imajinasi mereka meredupkan cahaya visimu yang begitu terang. Visi yang kuat juga akan memberimu ketahanan mental yang luar biasa. Ketika rintangan muncul, atau ketika kamu merasa lelah, ingatlah kembali mengapa kamu memulai. Gambaran masa depan yang cerah yang telah kamu bangun dalam pikiranmu akan menjadi sumber kekuatan yang tak terbatas untuk terus maju. Komunikasikan visimu kepada mereka yang percaya padamu, kepada lingkaran positifmu. Ketika kamu berbagi visimu, kamu tidak hanya memperkuat komitmenmu sendiri, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk mendukungmu. Bersama-sama, kalian bisa membangun momentum yang tak terbendung, mengalahkan segala keraguan. Maka luangkan waktu untuk merenung dan mendefinisikan visimu dengan sangat jelas. Biarkan ia menjadi motivasi utamamu, alasanmu untuk bangkit setiap kali terjatuh, dan tujuanmu untuk melampaui setiap hinaan yang datang. Visi yang jelas akan menjadi penyesalan terbesar bagi mereka yang meragukanmu di kemudian hari, karena mereka akan menyaksikan visimu menjadi kenyataan. Bab 8. Membalas dengan keberhasilan. Ada banyak cara untuk merespons hinaan, tetapi salah satu yang paling elegan dan berdampak adalah dengan membalasnya melalui keberhasilan. Ini bukan tentang balas dendam yang destruktif, melainkan tentang menunjukkan kepada dunia, dan terutama kepada dirimu sendiri, bahwa kamu mampu melampaui ekspektasi rendah yang diletakkan padamu. Ketika kamu mencapai tujuanmu, ketika kamu mewujudkan impianmu, itu adalah bukti nyata yang tidak terbantahkan. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan, tidak ada argumen yang perlu dilontarkan. Keberhasilanmu akan berbicara lebih keras dari 1000 hinaan, dan ia akan meninggalkan dampak yang jauh lebih mendalam. Balasan melalui keberhasilan juga berarti bahwa kamu fokus pada pembangunan dirimu sendiri, bukan pada perdebatan yang tidak produktif. Energi yang kamu alokasikan untuk mencapai tujuanmu adalah investasi yang jauh lebih berharga daripada membuangnya untuk membuktikan diri kepada orang yang tidak mau mengerti.
Orang-orang yang menghinamu hari ini mungkin akan terkejut dan bahkan terpaksa mengakui kesuksesanmu di masa depan. Penyesalan mereka akan muncul bukan dari kemarahanmu, melainkan dari kenyataan bahwa mereka salah menilai, bahwa mereka meremehkan potensi yang sebenarnya sangat besar dalam dirimu. Keberhasilanmu juga akan menjadi sumber inspirasi bagi orang lain yang mungkin sedang mengalami hal serupa. Kamu akan menjadi bukti hidup bahwa tidak ada batasan bagi siapapun yang memiliki ketekunan dan keberanian untuk mengejar impiannya, terlepas dari segala cibiran dan rintangan. Maka, biarkan fokusmu adalah pada pembangunan diri, pada peningkatkan keterampilan, dan pada pencapaian tujuanmu. Anggaplah setiap hinaan sebagai motivasi tambahan untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih konsisten. Karena pada akhirnya, puncak keberhasilanmu adalah pembalasan yang paling manis dan paling berkesan bagi mereka yang pernah meremehkanmu. Bab 9. Menemukan kedamaian internal. Setelah melewati badai hinaan dan meraih keberhasilan, langkah selanjutnya yang tak kalah penting adalah menemukan kedamaian internal. Keberhasilan eksternal seringkali tidak berarti apa-apa jika hati dan pikiran kita masih dipenuhi dengan kebencian atau dendam terhadap masa lalu. Kedamaian ini adalah mahkota dari segala perjuangan. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan tindakan mereka yang menyakitimu. Memaafkan adalah melepaskan diri dari beban emosional yang mengikatmu pada masa lalu. Ini adalah keputusan untuk tidak membiarkan tindakan orang lain terus mengendalikan kebahagiaanmu di masa kini. Proses penyembuhan membutuhkan waktu, dan itu adalah proses yang sangat personal. Berikan dirimu ruang untuk merasakan emosi, untuk berduka atas luka yang ditimbulkan, dan kemudian untuk melepaskan semuanya. Terapi, meditasi, atau menulis jurnal bisa menjadi alat yang sangat membantu dalam perjalanan ini. Fokuslah pada rasa syukur atas perjalanan yang telah kamu lalui, atas kekuatan yang telah kamu temukan, dan atas pembelajaran yang telah kamu dapatkan. Rasa syukur adalah kunci untuk membuka pintu menuju kedamaian dan kepuasan batin. Ini membantu kita melihat sisi positif dari setiap pengalaman, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun. Kedamaian internal juga berarti menerima diri sendiri seutuhnya, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Kamu tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu sudah melampaui ekspektasi, dan sekarang saatnya untuk hidup sesuai dengan nilaimu sendiri, bukan nilai yang diletakkan oleh orang lain. Pada akhirnya, kedamaian internal adalah hadiah terbesar yang bisa kamu berikan kepada dirimu sendiri. Ini adalah fondasi untuk kebahagiaan yang berkelanjutan dan kehidupan yang bermakna. Biarkan penyesalan mereka di masa depan menjadi pelajaran bagi mereka, sementara kamu terus melangkah maju dengan hati yang tenang dan jiwa yang damai. Bab 10. Warisan ketangguhan. Perjalananmu bukan hanya tentang dirimu sendiri, ia juga tentang membangun sebuah warisan ketangguhan yang akan menginspirasi generasi mendatang. Kisahmu tentang bagaimana kamu bangkit dari keterpurukan dan mengubah hinaan menjadi kekuatan akan menjadi mercusuar bagi mereka yang sedang berjuang dalam kegelapan. Bagikan ceritamu dengan jujur dan terbuka. Tunjukkanlah bahwa menjadi rentan bukanlah kelemahan, melainkan sebuah kekuatan. Ceritamu akan memberikan harapan, motivasi, dan peta jalan bagi mereka yang mungkin merasa sendirian dalam perjuangan mereka. Setiap kata yang kamu ucapkan memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Jadilah contoh nyata bahwa ketekunan, konsistensi, dan keyakinan pada diri sendiri dapat mengalahkan segala rintangan. Tunjukkan bahwa suara-suara negatif di luar sana tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan seseorang yang bertekad untuk mencapai mimpinya. Warisanmu adalah bukti hidup dari kekuatan semangat manusia. Berikan dukungan dan bimbingan kepada mereka yang baru memulai perjalanan mereka. Ingatlah bagaimana rasanya berada di posisi mereka, merasa diremehkan dan tidak yakin. Ulurkan tanganmu, berikan kata-kata penyemangat, dan bantu mereka menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri. Warisan ketangguhanmu bukan hanya tentang pencapaianmu, tetapi juga tentang dampak positif yang kamu berikan kepada dunia. Bagaimana kamu menggunakan platformmu
suaramu, dan pengalamanmu untuk mengangkat orang lain. Ini adalah pertanyaan yang akan membentuk warisan abadi. Maka, biarkan kisahmu menjadi mercusuar yang menyinari jalan bagi banyak orang. Biarkan penyesalan mereka di masa depan menjadi peringatan bagi kita semua untuk tidak pernah meremehkan potensi dalam diri siapapun. Warisanmu adalah bukti abadi bahwa di balik setiap hinaan, tersembunyi sebuah janji kebangkitan yang tak terhingga. Ingatlah, setiap cemoohan yang kau dengar, setiap keraguan yang mereka taburkan, adalah pupuk bagi kekuatan yang sedang tumbuh dalam dirimu. Mereka yang menghinamu hari ini, suatu saat nanti akan melihatmu berdiri tegak di puncak. Bukan karena kamu membalas dendam, melainkan karena kamu memilih untuk berkembang. Teruslah melangkah karena takdirmu jauh lebih besar dari kata-kata mereka.